Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Raffiunaya, absen 20 kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kependudukan Jepang di Indonesia. Apa saja kependudukan Jepang di Indonesia? Yang pertama ada latar belakang Jepang di Indonesia. Yang kedua ada bagaimana cara Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Yang ketiga ada kebijakan-kebijakan Jepang di bangsa Indonesia. Yang keempat ada perlawanan-perlawanan bangsa Jepang di Indonesia. Yang kelima ada akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda. Yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald W.L. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Cardan Zuckerberg dan Jenderal Tarporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Jepang berada di bawah penjajahan Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya, politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang untuk memenuhi semua keinginannya. Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Nah, itulah proses dan latar belakang Jepang melakukan kependudukan di Indonesia. Memang tidak berangsur lama, akan tetapi cara-cara yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat kita sangat tidak manusiawi. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke bagaimana cara Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Satu, mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. 2, Jepang mengganti semua jalan dan gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. 3, diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih. Dan yang keempat, bersikap baik kepada bangsa Indonesia. Kelima, membentuk gerakan 3A. Yang pertama itu Jepang memimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan yang ketiga Jepang cahaya Asia. Dan cara yang keenam yaitu diperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia. Dan cara yang ketujuh memanfaatkan ramalan Jayabaya. Ke-8 membentuk organisasi putra, itu terdiri dari 4 serangkai. Dan cara ke-9 membentuk organisasi peta, atau yang ke-10 membentuk organisasi Jawa Hokokai. Oke,
kita menuju kebijakan-kebijakan bangsa Jepang di Indonesia. Yang pertama itu ada di bidang militer terlebih dahulu. Apa itu kebijakan di bidang militer? Yaitu melaksanakan wajib militer. Yang kedua, membentuk tentara nasional. Yang ketiga, membeli perlengkapan senjata dari bangsa barat. Yang kedua, yaitu ada bidang pendidikan. Yang pertama, di bidang pendidikan itu ada melaksanakan wajib belajar dari usia 6 sampai 14 tahun. Dan yang kedua, memberikan beasiswa bagi pelajar yang belajar ke negara-negara barat. Yang ketiga, mendatangkan guru dan konsultan dari bangsa barat. Yang keempat, menerjemahkan banyak buku dan ilmu pengetahuan dari barat ke bahasa Jepang. Oke, bidang yang ketiga yaitu ada di bidang ekonomi. Yang pertama, membangun pabrik industri. Yang kedua, membangun sarana transportasi dan komunikasi. Dan yang keempat, membangun pelabuhan-pelabuhan Jepang secara modern. Yang kelima, mendirikan bank untuk membantu pinjaman modal. Di bidang keempat yaitu ada bidang sosial budaya. Apa aja di bidang sosial budaya? Yaitu yang pertama ada mengizinkan bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Yang kedua, mengizinkan pemutaran lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, melarang penggunaan bahasa Belanda. Yang keempat, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, mendirikan organisasi kebudayaan atau Keimin Bunka Shidoso. Yang kelima itu ada bidang hukum. Bidang hukum itu ada mengubah sistem dan konstitusinya mengikuti model hukum dan konstitusi barat. Oke, kita menuju ke materi selanjutnya yaitu perlawanan bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada perlawanan di Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenang dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang di Chot Plieng. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Plieng. Sebanyak 2 kali, Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Plieng. Dua-duanya pun berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Seu-Mawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Plieng dan Tengku Abdul Jalil harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Perlawanan yang kedua itu ada perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya. Singaparna, Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Shikirei. Upacara Shikirei merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya, pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa. Akan tetapi, Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Oke, kita lanjut ke perlawanan ketiga, itu ada perlawanan di Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi Romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Perlawanan yang keempat yaitu ada perlawanan di Blitar atau pemberontakan Peta. Perlawanan juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadi pemberontakan yang dilakukan para tentara Peta pembela tanah air. Di bawah pimpinan Supriyadi, pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa kependudukan Jepang. Dan materi yang terakhir, kita akan membahas akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Memasuki tahun 1944, dalam Perang Pasifik, tentara Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu pimpinan Jenderal
Mr. Arthur. Mula-mula Jepang terdesak dan menderita kekalahan di Laut Karang, pantai timur Laut Australia. Kepulauan di lautan Pasifik satu persatu jatuh ke tangan sekutu. Kota-kota di negeri Sakura sendiri pun juga menjadi sasaran tentara Mr. Arthur. Tapi Jepang semakin panik. Pada pertengahan tahun 1945, tentara sekutu sudah mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Jepang sudah tidak berdaya, apalagi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan menjatuhkan bom di Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Negeri Sakura ini menjadi benar-benar lumpuh. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu tersebut telah menandai berakhirnya Perang Dunia II di Pasifik. Hal itu juga menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dan itulah materi yang kita bahas mengenai kependudukan Jepang di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.